Selamat pagi Pak Karim. Selamat pagi Pak. Apa kabar ini Pak? Baik hari ini Pak. Apa itu Pak? Bisa saya bantu? Ini Pak Karim, saya mendapatkan tugas ini Pak dari program CGV untuk mensupervisi rekan sejawat, supervisi klinis namanya Pak. Jadi di sini saya mau minta izin Pak, apakah Pak Karim mau bincang-bincang sebentar sama saya? Boleh Pak. Jadi ini Pak Karim ada tugas ini kan, supervisi klinis ini ada dia namanya pra observasi Pak, baru observasi dan selanjutnya pasca observasi. Jadi dalam hal ini saya minta kesediaan Pak Karim Pak untuk ketika Bapak bersedia untuk disupervisi klinis, jadi kita melaksanakan pasca pra observasi Pak pada saat ini. Bisa ya Pak ya? Bisa ya. Waktunya ya Pak Bisa ya? sekali. Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi saya ingin mau menanyakan beberapa pertanyaan Pak kepada Pak Karim. Yang pertama Pak Karim, nanti ketika Pak Karim mengajar di kelas, tema apa yang akan Bapak ajarkan Pak? Temanya membuat pertanyaan dengan adik simbang. Membuat pertanyaan dengan adik Simba. Oke Pak, adik Simba ini apa ini Pak Karim? Apa, di mana, kapan, mengapa, di mana. Oh, membuat pertanyaan, Membuat pertanyaan. gitu ya Pak ya. Baiklah Pak Karim. Kemudian kemampuan apa Pak yang Bapak harapkan yang akan dimiliki siswa ketika Bapak mengajarkan tema tersebut? Harapan saya siswa itu bisa membuat pertanyaan melalui adik simbang. Oke Pak. Yang anak jadi bisa membuat pertanyaan Bisa Pak ya. membuat pertanyaan. Oke, terima kasih Pak. Persiapan yang Bapak buat bagaimana Pak? Sudah ada persiapan yang mau dibuat Pak? Ya, kalau persiapan sudah ada Pak, saya membuat materinya dulu, kemudian media-media yang untuk dipergunakan pada saat saya mengajar. Termasuk bahan tayang. Bahan Pak? tayang sudah ada, kemudian RJK-nya juga saya sudah buat. Oke, luar biasa ya Pak Karim ya. Yang berikutnya Pak, materi yang menurut Bapak ketika mengajarkan ini nanti ada nggak kira-kira materi yang sulit dipahami siswa Pak atau murid kita? Kalau untuk membuat pertanyaan selama saya mengajar belum ada Pak, belum ada saya temukan yang sulit untuk membuat pertanyaan Pak. Karena membuat pertanyaan itu dengan kehidupan mereka sehari-hari. Oh gitu ya Pak ya, Iya. dikaitkan dengan Dikaitkan. kehidupan sehari-hari Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya saya ingin mau menanyakan ini Pak sama Pak Karim. Bagaimana perasaan Bapak ketika mengajar anak-anak itu Pak di ruangan Pak? Senang, bahagia, itu yang paling utama Pak dalam mengajar. Berarti Harus semangat lah. semangat ya. Semangat. Menerapkan pembelajaran Yes. yang menyenangkan gitu Pak ya. Menyenangkan. Berpihak kepada murid gitu Betul. Pak ya. Oke, terima kasih Pak Karim. Metode apa yang Bapak gunakan Pak nanti dalam mengajarkan tema kita ini? Kalau untuk membuat pertanyaan pasti tanya jawab, kemudian ada diskusinya nanti Pak. Ada diskusi Pak ya. Iya. Diskusi dan mempresentasikan. Mempresentasikan hasil kerja para siswa. Oke Pak, luar biasa Pak. Yang berikutnya Pak Karim, di sini saya mohon kesediaan ini Pak. Kalau misalnya nanti saya ikut di ruangan Bapak mengamati kegiatan belajar mengajar yang Bapak laksanakan, apakah Bapak bersedia Pak? Bersedia sekali Pak. Siap. Terima kasih ya Pak Karim ya. Iya. Jadi kegiatan ini kira-kira kapan kita laksanakan ini Pak untuk observasinya Pak? Kalau salah saya siap kapan saja Pak. Pas pula besok ada pelajaran bahasa Indonesia. Oh, besok ada pelajaran bahasa Ada Indonesia Pak ya? besok bahasa Indonesia. Oke Pak, berarti bisa loh besok ya Pak ya? Bisa Pak. Oke, makasih Pak Karim atas Bapak bersedia untuk menerima saya untuk saling berkolaborasi Pak ya dalam hal supervisi klinis yang kita akan laksanakan esok hari Pak ya. Iya. Oke Pak, semoga besok hari kita dalam keadaan sehat ya Pak Karim. Amin. Dan anak-anak semuanya dioleh sekolah dengan baik dan antusias. Terima kasih Pak atas Sama. waktunya Pak dan kerjasamanya. Halo. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sudah siap untuk belajar? Sudah siap untuk belajar.
Sudah pada sarapan? Sudah pada sarapan ya. Pada pagi hari ini, sebelum kita belajar, ada baiknya kita dulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masih. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, coba lihat dulu. Sekelilingmu, siapa teman yang tidak hadir? Iya. Ada kabar dari mereka? Ada. Ada apa? Sakit? Kakak sakit? Ya, sakit ya. Nanti kita absen ya. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar yaitu mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Ya, lihat dulu ke depan. Apa ini? Menurut kalian, kalau udah ada tanda tanya, apa maksudnya? Soal bertanya. Ya, coba tanya dulu. Kalau bertanya, apa aja kata-kata bertanya? Apa? Coba ya, hari ini kita akan membahasnya. Hari ini kita masuk di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Ya, kompetensi dasar kita 34 sama 44. Adapun tujuan pembelajarannya, ya, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Ya, lanjut. Kata tanya, ini yang kalian sebut tadi. Ya, adik sim. A-nya apa? Apa? Apa itu untuk menanyakan apa? Ayo. Untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kemudian di mana? Ya, untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kemudian kapan? Untuk menanyakan waktu. Ya. Kemudian siapa? Ayo, apa siapa? Ya, menanyakan seseorang. Mengapa? Ya, menyebabkan penyebab. Bagaimana? Ya. Menanyakan cara. Apa? Coba dulu Bapak tanya. Seandainya kalian menanya di mana? Di manakah rumah si Budi? Apa mungkin kalian buat gini? Bagaimana rumah si Budi? Cocok? Iya, tidak cocok ya. Kita akan membahasnya. Gimana? Kemudian, kalian ingin tahu nama seseorang? Siapa? Ya, benar. Kemudian, menanyakan suatu alasan kenapa dia tidak hadir hari ini. Apa? Kemudian kalian sulit untuk mengerjakan sesuatu tugas. Kan? Ya. Apalagi kita di sini kan sering itu apa? Kalau kita itu apa? Ya, ujung-ujungnya. Ya, itulah yang harus kita hindari. Coba buka dulu buku kalian, ya, buku tema 2, ya. Di situ ada teks. Halaman pertama, bisa lihat. Suatu teks memiliki informasi penting, ya. Teks apa teks? Ya, tulisan atau bacaan. Kemudian informasi tersebut dapat kita temukan dengan membaca teks secara utuh. Jadi biasakan membaca itu jangan separuh-separuh, nah. Ya, dari awal sampai akhir. Kemudian
Kita juga dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Cara menemukan informasi penting menggunakan kata tanya. Yang pertama, ada caranya. Buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya berkaitan dengan isi teks. Ya, jadi harus berkaitan dengan isi teks. Kalian membaca suatu teks proklamasi, tapi yang kalian tanya bagaimana fotosintesis. Cocok? Jadi buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya berkaitan dengan isi teks. Lanjut, yang kedua, carilah jawaban dari pertanyaan tersebut pada teks. Cari jawaban pada teks yang kalian baca. Kemudian gunakan jawaban tersebut sebagai informasi penting yang kamu temukan di dalam teks. Coba, tuh lihat. Jadi di sini nanti ada judul teksnya apa, ya. Kalian dari judul ini kalian bisa membuat kata tanya. Apa, di mana, kapan, bagaimana, siapa, mengapa. Contohnya teks proklamasi. Coba, ada yang hafal? Nggak ada? Nggak ada yang hafal teks proklamasi? Kelas 6? Oke, anak-anak, sekarang tugas kalian ya membuat peta pikiran pertanyaan dari adik Simba tadi dari teks proklamasi. 3 saja buat peta pikiran pertanyaan ya. Bebas ya. Ayo kerjakan. Peta pikiran yang kotak-kotaknya kayak tadi. Tadi sama-sama kita telah mengerjakan tugas yang telah Bapak berikan secara berkelompok ya. Sekarang kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3, ayo. Bapak persilakan. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari teks proklamasi. Pertama, dengan kata siapa. Siapa yang membacakan teks proklamasi? Soekarno. Kapan teks proklamasi dibacakan? 17 Agustus tahun 1945. Di mana teks proklamasi dibacakan? Jakarta. Itulah hasil kerja sama kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kelompok mana lagi yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Ya, kelompok 5, Bapak persilakan. Bapak 5 yang lihatnya. Ada saya, ada. Di mana? Di sini. Mantap, yes, well. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Buatlah peta pikiran dari teks proklamasi. Kata pertama, di mana? Di mana proklamasi dibacakan? Jawabannya adalah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kata kedua, dari kata kapan? Kapan proklamasi terjadi? Jawab, pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi. Kata ketiga, siapa? Siapa yang menulis atau menciptakan teks naskah proklamasi? Jawabannya Insinyur Soekarno. Ya, bagus ya. Pertanyaannya bagus ya. Silakan duduk, Nak.
tangan untuk kelompok 5. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Senang? Coba, ada nggak yang bisa menyimpulkan hasil pelajaran kita hari ini? Siapa yang dapat menyimpulkan tentang, ayo, peta pikiran, membuat pertanyaan dari peta pikiran. Yang pertama, apa itu? Membuat pertanyaan. Ya, yang sesuai dengan. Yang kedua. Ya, saya jawaban harus ada berada di teks tersebut. Yang ketiga. Jadikan pertanyaan itu menjadi info yang sangat penting, ya. Jadi, ya, hari ini pelajaran kita sangat menyenangkan. Bapak harap apa yang kalian terima hari ini dapat kalian simpan di pikiran kalian, ya. Terus diulang-ulang membuat pertanyaan. Jangan hanya dari teks proklamasi. Banyak teks-teks yang bisa kalian buat pertanyaan. Demikianlah pelajaran hari ini. Semoga mendapat ilmu yang baik bagi kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita. Selamat pagi. Pagi, luar biasa mantap. Lagi Pak Karim. Selamat pagi, Pak. Terima kasih Pak. Hari ini kita boleh berkumpul bersama Pak Heri selaku PP saya Pak di program CGP, di mana di waktu yang lalu kita sudah melaksanakan para observasi di kelas ya Pak ya. Kemarin kita melaksanakan supervisi klinis ya kan Pak. Saya sudah melihat dan mengikuti pelaksanaan pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan di kelas, dan sekarang di praobservasi ini saya mau menanyakan beberapa hal lagi ya Pak, hasil dari observasi yang kemarin. Tapi sebelumnya saya mau tanya ini Pak Karim. Ya. Kabarnya apa ini Pak? Sehat? Baik. Sehat ya Pak ya. Baiklah Pak. Saya mau bertanya ini sama Pak Karim. Kemarin kan saya sudah melihat Bapak mengajar di kelas sangat cukup bagus ya Pak ya. Di sana kemarin ada Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya kemarin? Tujuan pembelajaran kemarin itu siswa itu mampu untuk membuat pertanyaan dari Simba. Dari Simba ini apa Pak Karim? Ya, apa, di mana, kapan, bagaimana. Bisa membuat pertanyaan. Baik Pak, terima kasih atas pernyataan yang sudah Bapak sampaikan. Di sini selanjutnya juga saya mau bertanya lagi nih Pak Karim. Ya. Waktu pelaksanaan pembelajaran kemarin bersama anak di kelas, ada enggak Pak tantangan-tantangan yang Bapak hadapi di sana? Tantangannya ya itulah Pak, bagaimana anak itu membuat pertanyaan, tanya jawab, itu meriah lah situ Pak. Mereka antusias antusias belajarnya. Hambatannya nggak ada ya Pak? Hambatannya nggak ada, karena kan kalau pertanyaan kan dalam kehidupan sehari-hari mereka sering bertanya. Karena materinya tentang pertanyaan. Ya. Metode atau strategi apa yang Bapak lakukan kemarin? Kita ada tanya jawab, ada diskusi, ada presentasi juga Pak. Sangat luar biasa ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Rencana pengembangan ke depannya Pak di kelas untuk selanjutnya setelah pelaksanaan ini, rencana ke depannya gimana Pak supaya pembelajaran itu di kelas lebih meriah lagi, lebih berpihak kepada murid? Apa yang mau Bapak lakukan itu Pak? Yang saya lakukan yang pertama yang mencari masukan dari teman-teman yang lain, kemudian melihat video-video yang ada di YouTube, kemudian referensi, kemudian mengikuti pelatihan yang ada gitu Pak. Termasuklah KKG dalam hal ini Pak. Iya. KKG untuk guru kelas ya Pak ya, guru kelas tinggi ya.
Sangat luar biasa Pak Karim rencana pengembangan yang akan dilaksanakan, yaitu tadi mengikuti KKG, mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada Pak ya. Semuanya itu adalah supaya pelaksanaan pembelajaran di kelas lebih berpihak kepada murid gitu ya Pak ya. Oke Pak, sangat luar biasa atas pelaksanaannya. Kemarin saya lihat memang anak-anak itu sangat antusias ya Pak ya dalam mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan Pak Karim. Karena kemarin juga saya melihat ada video tayangnya Pak ya. Berarti Pak Karim sudah mempersiapkannya sebelum kita observasi kemarin ya Pak. Oke Pak, sangat luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak pada pasca observasi ini, di mana Pak Karim ke depannya seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, rencana pengembangannya tadi mengikuti pelatihan-pelatihan ya Pak ya, KKG, dan melihat referensi-referensi yang dari YouTube Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan kelemahannya Pak Karim ya. Terima kasih Pak ya.